kembali lagi bersama kakak Devi di Fisika. Oke adik-adik, kali ini kita masih mempelajari materi gerak lurus ya. Kemarin video sebelumnya kita telah membahas materi gerak lurus pada konsep gerak lurus. Kita berbicara tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan. Nah, pada video yang sekarang kita akan mempelajari masih sama, yaitu materi gerak lurus. Kita membahas tentang gerak lurus beraturan. Apa sih itu gerak lurus beraturan? Oke, sebelum kita masuk pada materi gerak lurus beraturan, kakak harap adik-adik di rumah sudah menyiapkan perlengkapan belajarnya ya. Sehingga adik-adik boleh mengikuti video ini. Oke, belajar bersama dengan kakak dalam video ini. Setelah adik-adik mengikuti video kali ini, kakak harap adik-adik di rumah mampu menjelaskan konsep gerak lurus beraturan ya. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis besaran-besaran pada gerak lurus beraturan. Ketiga, adik-adik di rumah juga bisa menghitung besaran-besaran pada gerak lurus beraturan. Oke, mari kita masuk pada materi kita mengenai gerak lurus beraturan. Oke, kita lanjut pada materi gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan ini merupakan gerak lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Dan di dalam gerak lurus beraturan tidak mengalami percepatan ya adik-adik. Ia hanya mengalami kecepatan, tidak mengalami percepatan. Jadi artinya bahwa percepatannya itu adalah 0. Jadi kecepatannya ini tetap, berarti arah dan besarnya itu tetap ya adik-adik. Kemudian di dalam GLB sendiri, besaran fisika yang terdapat itu adalah ada waktu ini lambangnya itu T, simbolnya T. Kalau dalam SI-nya, satuan internasional ini adalah sekon. Kemudian jarak atau perpindahan ini satuannya itu S. Terus dalam SI-nya adalah meter, dan kecepatan atau kelajuan ini lambangnya adalah V kecil ya. Satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Oke. Kemudian bagaimana hubungan antara jarak kecepatan selang waktu pada GLB? Nah, hubungan di antara ketiga besaran itu sama dengan untuk mencari kecepatan sendiri. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk mencari jarak ini yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Jadi jarak itu berbanding lurus dengan kecepatan terhadap waktu ya. Oke, jadi ya V sendiri adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Oke, grafik kecepatan terhadap waktu seperti ini. Hubungan grafik kecepatan terhadap waktu di sini adik-adik dapat lihat. Di sini kecepatan terhadap waktu grafiknya itu garis horizontal ya, ia lurus horizontal. Kemudian sementaranya untuk grafik jarak terhadap waktu. Grafik jarak terhadap waktu ini dia grafiknya itu hubungan jarak terhadap waktu ya berupa garis miring ke atas ya. Mengapa demikian? Mengapa bisa kecepatan terhadap waktu ini garisnya horizontal? Terus jarak terhadap waktu ini garisnya miring ke atas. Akan kita bahas dalam percobaan yang kakak lakukan berikut ini ya. Oke, adik-adik simak baik-baik ya. Adik-adik, kita akan melakukan percobaan gerak lurus beraturan. Seperti yang kakak sudah bahas sebelumnya, gerak lurus beraturan ini merupakan apa? Ya, gerak lurus beraturan merupakan gerak dengan lintasan yang berupa garis lurus. Lintasannya ini lurus ya, dengan memiliki kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, artinya apa? Artinya kecepatan yang tetap atau konstan ini berarti besar dan arahnya itu tetap sama. Oke. Langsung saja kita masuk dalam percobaannya. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini ini kakak sudah buat lintasan jalan ya. Ini kakak buat dari styrofoam dilapisi dengan kertas. Ini kertas bisa dicari kertas manila atau kertas astro yang warnanya hitam. Terus ini ada mobil, ini mobil mainan. Ini kita butuhkan. Terus ada mistar, garis, bolpen. Oke, kita langsung saja melakukan percobaan praktikumnya. Baik adik-adik, sebelum kita melakukan percobaan gerak lurus beraturan, pertama-tama kita mengukur jaraknya dulu ya. Ini kita akan melakukan 2 kali percobaan. Kita ukur jarak 30 cm dan juga
Untuk percobaan kedua itu 60 cm. Jadi di sini mister digunakan untuk mengukur jarak. Ini kita ukur dulu dari 0 cm sampai 30 cm, kita tandai ya Adik. Ditandai. Jadi di bagian sini kita beri tanda sebelum kita sini batasnya 30 cm. Oke, kita siapkan stopwatch untuk mengatur waktunya. Jaraknya sudah ditentukan tadi, ini 30 cm. Nah, langsung saja kita lakukan percobaan pertama. Ini kita nyalakan mobilnya, mobil mainannya. Dan itu sembari nyalakan mobil, kita mulai atur stopwatchnya. Oke, dapat waktunya 0,57. Oke adik-adik, kita telah melakukan percobaan gerak lurus beraturan. Nah, hasilnya tadi dicatat ya. Kita akan membahasnya bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu, terus hubungan antara kecepatan dengan waktu. Oke, simak berikut grafik yang akan kakak buat berdasarkan hasil percobaan yang kita peroleh tadi ya. Oke, jadi adik-adik, grafik hubungan antara jarak dengan waktu ini kita gambarkan seperti ini ya. Ini kita gambar dulu grafiknya. Di sini tuh jarak dilambangkan dengan S ya. S satuannya meter. Terus untuk waktu T satuannya second. Oke, di sini kan tadi diketahui hasil dari percobaan gerak lurus beraturan tadi untuk jaraknya 30 cm. Kita bikin di sini 30 cm. 30 cm dan juga jarak 60 cm ya. Oke, ini waktunya tadi ditempuh berapa? Kita hasilnya. Nah, ini kan benda tadi mobil itu berada di posisi awal. Ia ada di posisi yang diam 0 ya. Ini 0 dulu. Kemudian dengan jarak sejauh 30 cm mobil dijalankan, ia mencapai waktu tempuhnya itu 0,57. Jadi 0,57 itu diibaratkan di sekitar sini ya. Ini 0,57 second. Nah, terus jadi seperti ini grafiknya. Nah, terus untuk jarak sejauh 60 cm waktu tempuhnya itu diperoleh 1,14 ya di sini. Oke, 1,14 second. Jadi begini. Oke. Nah, dari titik awal mobilnya belum bergerak, hubungan antara hubungan jarak terhadap waktu itu dia miringnya garis miring seperti ini. Oke. Grafiknya itu dia berupa garis yang miring. Oke, untuk menentukan kecepatan berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi adik-adik. Jadi kan kalau dari rumus gerak lurus beraturan sendiri kan untuk kecepatan jarak dibagi dengan selang waktu. Jadi untuk percobaan pertama tadi kan hasilnya F sama dengan berapa tadi? Ya, jaraknya tadi 30 cm ya. Kemudian dibagi dengan 0,57. Itu hasil second. Hasilnya itu 52,63 cm per second. Oke, untuk yang kedua tadi 60 cm dibagi 1,14 sama dengan hasilnya juga sama. Oke, kecepatannya sama ya. Jadi untuk grafiknya sendiri kita boleh gambarkan seperti ini, hubungan kecepatan terhadap waktu. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya digambarkan seperti ini. Di sini V ya, kecepatan simbolnya V. Kemudian sini T waktu. Oke. Jadi ketika kecepatannya, jadi tuh saat waktunya 0,57 dengan saat waktunya ketika waktunya 1,14. Ini ya titik koordinatnya. Jadi itu kecepatannya sama. Misalnya di sini 52,63. Jadi itu
biasanya lurus ya, dia garis horizontal. Oke. Makanya gerak lurus ini merupakan gerak yang berada di lintasan yang lurus, dimana artinya bahwa kecepatannya itu stabil, kecepatannya tetap atau konstan, tidak berubah. Sampai sini ada paham? Oke, kita masuk ya contoh soal ya. Nah, contoh soal di sini soalnya seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Di sini diminta tentukan yang pertama tentang jarak yang ditempuh setelah 4 detik dan 5 detik. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Oke, ini contoh soal gerak lurus beraturan. Untuk penyelesaiannya ya, diketahui dalam soal kecepatannya adalah ya 15 meter per sekon. Kemudian ditanya itu adalah jarak pada saat waktunya adalah 4 detik. Kemudian jarak pada saat waktunya 5 detik, dan waktu pada saat jaraknya 3 km. 3 km berarti dikonversikan ke meter jadi 3000 meter. Nah, untuk menjawabnya, untuk pertanyaan yang pertama, untuk waktu 4 detik ditanya jaraknya, makanya lewat rumus yang tadi yang kakak jelaskan bahwa untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Oke, jadi langsung saja dimasukkan 15 meter per sekon kali dengan 4 detik 4 sekon sama dengan 60 meter. Oke. Kemudian untuk waktunya pada saat waktu sama dengan 5 detik, maka jaraknya diperoleh 15 meter per sekon dikali dengan 5 sekon sama dengan 75 meter ya. Detiknya habis itu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk menjawab pertanyaan kedua itu waktu ditanyakan waktu ketika jaraknya itu 3 km, artinya 3000 meter. Jadi untuk mencari waktu sendiri, untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, jarak dibagi dengan kecepatan sehingga dimasukkan di situ 3000 meter dibagi dengan 15 meter per sekon sama dengan 200 detik. Oke. Sampai sini adik-adik paham kan mengenai contoh soal tentang gerak lurus beraturan ya. Oke adik-adik sudah paham kan apa itu gerak lurus beraturan, besaran-besaran apa saja yang terdapat pada gerak lurus beraturan. Oke, kesimpulannya pada video kali ini untuk materi tentang gerak lurus beraturan ini, adik-adik perlu mengingat bahwa GLB atau gerak lurus beraturan ini merupakan gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dan tidak mengalami percepatan. Artinya percepatannya itu 0 ya. Hanya kecepatannya saja yang konstan atau tetap. Contohnya, pada saat kalian mengendarai mobil, naik mobil, kalian melihat speedometer di mobil. Nah, mobil ketika ia berjalan lurus di sebuah jalan yang lurus, misalnya 20 meter per sekon kecepatannya, ia akan stabil tetap karena lintasannya lurus. Ia menempuh perjalanan di tempat yang jalannya lurus. Jadi itu termasuk peristiwa materi tentang konsep gerak lurus beraturan ya. Kemudian dalam besaran yang terdapat pada gerak lurus beraturan ini itu ada berbicara tentang jarak atau perpindahan, satuannya itu meter, bicara waktu, satuannya sekon, dan kecepatan atau kelajuan yang satuannya meter per sekon. Oke. Sekian video pembelajaran yang kakak Devi bawakan, semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah.